Selamat datang di podcast perdana kita di Satu Sendok Ilmu. Nah, jadi podcast ini tuh podcast kita yang isinya tuh bakalan banyak banget cerita tentang sehat. Nah, kayak Sup Sehat, isinya tuh bukan sayur aja, tapi semua yang pengen kalian tahu tentang sehat itu bisa kita bahas di sini. Nah, bener banget. Tapi sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya kita kenalan dulu kali ya. Oke. Aku Dr. Mei. Dr. Aisy, Dokter Ida. Dan aku Dr. Tia. Kita ini adalah dokter PPDS Gizi Klinik. Hobinya makan, yang pertama ya kan. Tapi juga suka banget ngobrolin makanan. Dari yang enak sampai yang sehat. Oke. Nah, jadi di podcast ini tuh kita bakal bahas tentang gizi tuh dari A sampai Z, tapi tentunya tetap dengan gaya yang ringan dan santai supaya kalian-kalian juga bisa ngerti nih. Nah, Oke. tema perdana kita kali ini itu apa yo? Gizi seimbang. Oke. Masih ada yang mikir kan kalau gizi yang seimbang tuh cuma 4 sehat, 5 sempurna. Padahal sekarang tuh nggak gitu lagi. Nah, akan kita bongkar di podcast ini. Nah, Oke. kadang ya kan, kalau kita ngomongin gizi tuh ke dokter gizi, mau diet. Nah, padahal nggak cuma gitu. Gizi tuh untuk semua orang dan semua kondisi. Oke, nah jadi sebenarnya kan sekarang itu banyak banget ya yang namanya pemikiran sakit-sakit yang berkaitan dengan gizi ya, kayak obesitas, terus yang tadi dibilang tentang diet gitu ya. Jadi sebenarnya tuh bisa sih kita bahas semua, tapi basic ilmunya itu di sini dulu sebenarnya, pembahasan tentang gizi seimbang. Karena kita kan juga pengen tahu bahwa sebenarnya gizi seimbang itu makanan yang lengkap dan cukup. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi nggak berlebihan. Makanya nanti bakalan kena ke sakit yang lain, yang obesitas dan segala macam itu. Betul, masalahnya sekarang di Indonesia itu kita punya kondisi di mana namanya double burden health problem. Di mana di satu sisi malnutrisi, gizi kurang, stunting ya kan. Tapi di sisi lain obesitas, gizi berlebih itu juga semakin tinggi gitu angkanya. Nah, jadi dulu itu kan kita diajarin tuh dari zaman dulu tuh 4 sehat, 5 sempurna. Nah, ini tuh sekarang udah diganti nih sama pedoman gizi seimbang. Nah, pedoman gizi seimbang ini dia lebih lengkap dan sudah paling update deh sekarang itu. Iya, dia nggak cuman asal kenyang, asal enak gitu kan, Kak. Ya benar, jadi masalah tadi gizi seimbang udah kita sebut-sebut sebelumnya kan memang ya itu tadi makanannya tuh benar-benar komplit di situ. Jadi banyak sebenarnya bahasan yang akan dibahas di gizi seimbang ini. Mungkin tadi ada berapa sih? Ada berapa pilar ya gitu yang penting yang dibahas di sini? Iya, betul. Jadi kalau kita lihat, kalau mungkin nanti teman-teman bisa lihat ya di Google pedoman gizi seimbang itu seperti apa. Dia punya 4 pilar. Pilar yang pertama, makanannya itu harus beraneka ragam. Itu terlihat dari gambaran food pyramid Indonesia. Itu beraneka ragam ya, dari mulai segala macam lah, dari lauk pauk, makanan pokoknya, kemudian sayur, buah dan segala macamnya. Terus yang kedua, harus menjaga perilaku hygiene. Jadi kebersihan tuh yang utama juga gitu. Karena jangan sampai kita malah menyakiti diri kita gitu ya kan. Kita makan gak cuci tangan, akhirnya malah masuk kuman penyakit. Yang ketiga, juga olahraga. Ataupun kalau nggak olahraga harus aktif lah, bergerak, pakai nyapu, ngepel apa segala macam, itu juga bisa aktif ya gitu. Asal yang penting jangan banyak duduk-duduknya lah gitu. Yang keempat, yang terakhir itu juga ada di gambaran pedoman gizi seimbang, kita harus monitoring berat badan kita secara rutin. Karena jangan nunggu sampai baju kita aduh udah gak muat baru panik. Ya jangan gitu. Jadi kita bisa ngelihat, oh berat badanku ini udah naik atau enggak, atau turun. Nah kita harus di berat badan ideal tadi gitu. Ya kan, jadi sekarang sebenarnya tadi udah dibilang food pyramid ya, kita udah bahas. Jadi gampangnya itu ngingetnya sih, mungkin kalau food pyramid agak ribet ya ngomongnya, tumpeng ya, tumpeng sehat. Nah jadi di dalam tumpeng sehat itu udah susunan semuanya, dari mulai lauk pauknya, nasinya, bahan sumber energinya, proteinnya, semua udah di situ. Nah jadi ngingetnya sih tumpeng sehat, di googling aja deh, ada tuh gambaran tumpeng sehat. Bukan tumpeng ayam goreng kan, Kak? Iya, kan enak tuh. Sebenarnya ada juga isi ayam goreng yang di dalam tumpeng itu.
Nah, mungkin tuh yang sekarang lagi selain kita udah tahu nih tadi jenis porsi makannya seperti apa. Nah, mungkin ngitung kalorinya nih gimana caranya? Ribet nggak sih sebenarnya? Iya kan, kita pasti mikirnya harus pakai kalkulator tiap hari kan. Ya, sebenarnya Kan mungkin enggak ya. ya. Sebenarnya nggak ribet sih. Yang penting kan kita tahu nih berat badan ideal kita berapa sesuai dengan tinggi badan kita ya. Terus ya udah langsung aja kita kalikan. Kalikannya gimana? Susah dong gitu. Ingat aja gampangnya kalau perempuan udah kali 25, laki-laki kali 30. Itu juga di referensi juga kayak gitu sih. Jadi udah tahu kan, jadi udah gampang kan gitu ya. Tapi sebenarnya sih nggak berhenti sampai di situ aja ya. Kita Betul. juga harus mengalihkannya tuh dengan faktor aktivitas. Nah, aktivitasnya tuh seperti apa? Apakah kerja yang duduk terus? Atau saking aktifnya nih setiap hari angkat-angkat galon. Nah, itu juga berpengaruh ya sebenarnya. Iya, sekarang tuh sistem Iya. definisi aktif kadang-kadang mikirnya sering kok aktif gue tiktokan gitu ya. Ya, sambil rebahan tapi Sambil TikTok. rebahan tapi ternyata Atau aktif nonton drama Korea ya kan. Iya, jadi harus diperjelas Betul, aktif itu aktif seperti seperti apa ya. Jadi bukan aktif rebahan ya. Dan pasti kan juga kebutuhan itu akan berbeda dengan aktivitas fisik. Kalau misalnya kita yang mahasiswa atau dokter atau ibu rumah tangga itu pasti beda dong kebutuhannya sama atlet ya Yes, kan. Nah benar. makanya jadi harus aktivitas fisik itu juga salah satu faktor yang penting untuk menentukan kebutuhan kita gitu. Tumpeng-tumpengan tuh tadi ya kan. Jadi tuh sebenarnya isinya apa aja nih? Kan pada mau tahu nih. Ya, mungkin pasti. nih Dokter Esi nih bisa Esi jelasin gimana sih? ada apa. Mungkin bisa kita bagi ya ke makronutrien sama mikronutrien. Kalau makronutrien tuh kayak karbo, lemak, protein tuh ada porsinya masing-masing. Terus kayak mineral juga, vitamin dan mineral juga jangan nggak kalah penting sih gitu. Nah bener kan yang dibilang sama si Dokter Aisyah itu tadi barusan karbo, protein, lemak semua ada porsinya. Jadi bukan berarti lu nggak diet, nggak makan karbo, lu nggak makan lemak, salah. Semuanya harus ada porsinya, semua harus tetap dimakan tapi sesuai porsi. Dan lemak pilihannya tuh dipikirin lemak sehat ya, bukan lemak jahat. Jadi bukan mikirnya lemak jahat itu yang gimana gitu ya. Mungkin nanti di next podcast kita akan bahas khusus lemak ya kan gitu ya. Jadi yang sekarang tuh yang penting karbo, protein, lemak sesuai porsi tetap harus makan itu. Jangan diet tanpa itu semua gitu. Nah, jadi tadi kan udah tersinggung tuh sedikit tentang mikronutrien. Nah, mikronutrien itu kan ada vitamin, mineral, air. Nah, ini tuh sering dianggap itu hanya sebagai pelengkap. Nah, sebenarnya itu apakah pelengkap doang gitu? Mungkin Dokter Mariza bisa jelasin gimana? Ya jadi kan sebenarnya kalau kita lihat tumpeng gizi seimbang tuh kan ada yang paling bawah tuh paling dasar ya. Paling dasar itu kan makanan pokok kayak kita lah makan pasti harus ada nasinya. Apalagi orang Indonesia ya kan nggak makan kalau nggak pakai nasi. Terus atasnya, nah itu ada sayur. Lalu atasnya lagi tuh ada buah. Jadi sayur sama buah ini sebenarnya penting karena dia sumber vitamin dan mineral. Jadi bukan hanya pelengkap kalau misalnya kayak di nasi kotak ya, cuman garnish aja sama mempercantik kayak gitu ya kan. Jadi sebenarnya penting. Jadi harus makan buah dan sayur tuh setiap kali makan tuh harus ada baiknya gitu. Terus kalau air kayak mana tuh? Iya, jangan lupa juga sih air. Air tuh penting karena biar ginjal senang, kulit kinclong, dan otak Encer. Tapi ingat ya. 2 liter sehari. Iya benar, tapi airnya tuh kalau bisa air yang nggak ada warna ya Iya. gitu. Karena kalau yang ada warna kadang-kadang juga nggak sehat. Karena kan sekarang mikirnya air aku minum kok 2 liter, tapi airnya berwarna, ada pemanis buatan, ada tambahan segala macam. Jadi itu sebenarnya tidak disarankan sih dikonsumsi banyak-banyak gitu. Nah terus kalau kalian kurang cairan, kurang minum, itu nggak sampai 2 liter atau segala macam, tuh urin kalian kencingnya bakalan berwarna kuning. Kadang ada tuh di mall atau di rumah sakit ya. Rumah sakit sih Ada seringnya ya. kayak batas Di mall jarang. warna urin ya. Nah itu coba diperhatiin kalau misalnya datang ke rumah sakit, dilihat tuh. Terus dicek pas habis selesai pipis warna lo yang mana gitu. Kan? Atau mungkin di kamar mandi masing-masing tempelin Nah, kali iya, ya. bener. Jadi tahu nih. Iya pas cocok kayak gitu. Mitos atau fakta? Yes, oke. Nah, kita akan bahas di sini mitos dan fakta yang berkaitan dengan gizi seimbang. Terus yang tadi udah kita bilang sebelumnya deh, ya. Oke. Oke, yang pertama, karbo bikin gemuk. Deng 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 deng. Mitos.
Oke, nah mitos nanti penjelasannya mungkin ada ya di nextnya atau mungkin ditempelin di mana-mana ya di komen. ya. Kalau ada yang mau komen silahkan. Nah nanti ada penjelasannya. Nah kemudian mitos yang paling sering kita dengar lagi, makan malam bikin perut buncit. Buncit. Nah itu gimana? Kalau itu sebenarnya lebih ke tergantung isi sama jenisnya dan jumlahnya ya. 3J gitu ya. Jadi bukan ke jamnya. Jadi kalau misalnya jamnya jam malam tapi isinya juga sedikit juga enggak gitu ya. Jadi sebenarnya lebih ke jumlah dan jenisnya ya, bukan ke jamnya. Oke. Oke, terus apa Sesi lagi? selanjutnya kita tips ringan satu orang satu ya. Masih tips. Agak berat ya kalau tips-tips ini ya. Tips yang ringan ya apa ya? Aku kali ya pertama mungkin dariku adalah piringmu harus berwarna ya, bukan porselen piringnya ya, atau bukan warna piringnya yang berwarna, tapi isi piringnya. Jadi kayak makananmu tuh jangan kayak makanan kamu tuh jangan kayak cuma nasi putih doang sama lauknya. Kalau bisa tuh warna-warni, ada sayurnya. Sayurnya jangan hijau doang, ada yang orange Yes. juga ya kan. Kalau boleh pakai Indonesia ya, Medan lagi pasti ada cabai-cabainya ya, boleh tapi jangan maksimal. Tapi jangan cabe-cabean ya. Jangan cabai-cabean ya. Nah, jadi jangan juga terlalu banyak sebenarnya, nggak bisa. Jadi sekedar untuk mewarnain itu harus ada buah, sayur dan intinya isinya lengkap deh. Coba nanti di googling deh, ada tuh gambaran isi piring yang sehat tuh bagaimana sebenarnya. Ya. Oke, dari aku ya. Tadi terkait dengan air. Jadi minum air itu udah wajib, nggak pakai ditawar ya. Tapi airnya air putih. Jangan air berwarna, air teh atau kopi susu atau teh susu ya. Ya, Jangan ya. sekarang Pokoknya ngetren. tetap harus air putih. Karena air putih itu nggak ada kalorinya. Jadi nggak akan nambah berat badan kamu pastinya. Oke. Kalau dari aku itu yang penting gerak ya. Nah, gerak itu nggak harus langsung lari maraton nih, yang gampang Sekarang aja tuh harus- ya kan. Kayaknya sekarang sosial hidup anak muda tuh Iya, kalau nggak harus- lari, kok nggak jadi pelari lo nggak gerak gitu Iya. ya. Ini lari dari kenyataan. Iya. Aduh jangan dong lari dari kenyataan. Jadi kalau misalnya nggak bisa sampai begitu, mungkin jalan kaki aja keliling komplek atau sekitar rumah. Yang penting tuh ada bergeraknya. Nah kalau dari aku itu. Nah, kalau dari aku yang terakhir jangan takut makan sih, karena makan tuh nikmat. Yang penting kita tahu batasannya dan jenis-jenis apa yang kita makan juga. Oke, sip, Wah, keren. Keren ya. nggak kerasa ya, itu seru ya ternyata ya kita bahas Iya. gizi hari ini dan mudah-mudahan tuh nggak jadi rumit deh sama kalian yang nonton. Semoga bisa dimengerti lah seenggaknya pesan-pesan kita hari ini ya. Semoga abis dari lihat podcast yang sederhana ini, sederhana tapi berisi ya kalau dibilangnya dong. ya kan. Jadi abis denger ini tuh harapannya kalian lebih aware sama gizi. Jadi nggak sekedar cuman kayak ngikutin tren. Oh gue diet intermittent fasting, diet karbo segala macam. Tapi nggak tahu sebenarnya tuh yang gimana. Jadi lebih bagus tuh diet sehat dan bukan seperti yang kalian bayangkan gitu loh. Nggak Benar seseribet banget. itu gitu. Oke, jadi kalau misalnya suka nih sama podcast kita, kayak itu konten kreator, vlogger ya, YouTuber, bantu share, like, and subscribe. Oke, nah, jadi biar makin semuanya banyak yang tercerahkan sih ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya di podcast kita di Satu Sendok Ilmu. Bye Jangan lupa ya, santai tapi nempel di otak.